Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai Somnia. Ya. Apa yang bikin Somnia ini unik? Untuk di cycle ini jujurnya very rare ya, karena kalau di cycle-cycle sebelumnya masih ada lah yang mencoba kesannya untuk bersaing dengan Ethereum, Solana gitu. Kalau Bitcoin mungkin enggak lah, Bitcoin beda sendiri lah ya. Tapi yang mungkin Ethereum, Solana, Polkadot, AVAX dan lain-lain, di mana mereka itu bentuknya layer 1. Nah, Somnia ini adalah layer 1. Jadi dia punya blockchain sendiri. Nah, ini artinya apa? Artinya ya ini bukan cuma sekedar dia bikin project yang oke lah kita coba, udah gitu kalau nggak berhasil ya udah gitu. Karena kalau bikin kayak token, play to earn dan lain-lain, misalkan nggak terlalu banyak yang pakai, ya udah kita coba bikin yang lain. Tapi kalau kita bikin blockchain atau kita bikin layer 1, nah itu lebih perlu cost yang besar begitu ya, dan juga butuh tim yang lebih technical lah dibandingkan cuma sekedar kita bikin mungkin game atau meme coins begitu ya. Nah, tapi pertanyaannya, apa yang bikin Somnia ini bisa menarik dibandingkan dengan Ethereum, Solana, dan berbagai macam kripto lain? Nah, sebelum kita masuk, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, langsung aja gua kasih tahu menurut gua dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah TPS-nya ya. Somnia ini katanya bisa mencapai maksimum transaction ya, secara teori itu bisa mencapai 400.000 transaksi per detik. Wow, that's fast ya. Dan selain dari itu juga yang kedua adalah cost-nya sangat rendah. Nah, buat lo yang sudah lumayan lama di TCI, kemungkinan besar pernah lah ya. Kayaknya mungkin setahun lalu atau 2 tahun lalu lah kita bahas mengenai trilema. Ya mungkin kalau sampai udah ada yang dengar juga ada yang lupa lagi. Tapi nggak apa, gue akan coba jelaskan lagi. Jadi trilema ini adalah permasalahan yang memang sering kali terjadi di dalam dunia kripto. Karena ya kita nggak bisa pilih lebih dari dua ya. Cryptocurrency project yang bagus biasanya punya dua. Kalau jelek ya biasanya nggak, tiga-tiganya jelek gitu ya. Jadi cryptocurrency project yang bagus punya dua, yang jelek nggak sama sekali, yang biasa aja mungkin punya satu keunggulan begitu ya. Nah, ini beberapa mungkin orang udah pada nggak tahu nih ya. Nggak tahu nih, coba ada yang masih tahu VeChain, masih ada yang tahu IOTA ya. Kalau ada yang tahu EOS juga nih, udah lebih lama lagi nih EOS. Nah, kalau Stellar mungkin tahu ya, karena inilah Stellar kan lagi nge-pump juga bareng Ripple ya. Tapi ya ini ada beberapa koin yang udah lumayan lama lah begitu kasarnya ya. Dan ini mungkin Ethereum sekarang lebih tepatnya mungkin ke sini ya. Karena dia lebih mikirin scalability sekarang dibandingkan security begitu. Jadi mungkin Ethereum sekarang setelah ganti ke POS lebih ke sini ya. POS itu proof of stake gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya satu blockchain, satu layer 1 itu ya, kalau dia cepat ya, cepat dan murah ya. Kalau dia cepat dan murah ya, dia cepat, murah dan decentralized, biasanya kurang secure begitu ya. Kalau misalkan dia cepat, murah dan juga cukup secure ya, biasanya decentralisasinya kurang begitu. Jadi pasti akan harus ada salah satu yang dikorbankan. Nah, Solana ya, kita tahu ini adalah salah satu altcoins yang gila ya, salah satu yang paling gila. Dia secara pertumbuhannya tuh sekarang tuh dari cycle ini, ada cycle awal ya, maksudnya dari 2022 sampai sekarang tuh naik sekitar 2.800% seingat gua ya. Nah, kita tahu Solana kalau kita ngomongin secara security ya, dia 6 kali ngejam begitu. Jadi kalau mau ngomong security-nya bisa dibilang not the best, tetapi nggak pernah sampai kejebol kayak ya mungkin contohnya tuh kayak Bitcoin Cash begitu ya, atau SEC itu kan pernah kejebol juga tuh ya, sampai bukan cuma ngejam tapi ya transaksinya dikacau lah begitu. Kalau di si Solana dia hanya ngejam, nggak bisa dipakai bentar, overheat kesannya ya kalau mesin, udah gitu udah jalan lagi. Nah, kalau kita perhatiin sepertinya orang-orang terutama di cycle ini nggak terlalu peduli bahwa Solana pernah ngejam sampai 6 kali gitu. Berarti ya kalau kita lihat orang mungkin lebih cenderung berani tutup mata ke urusan security
ya. Ya asalkan security-nya bukan kayak itu ya, bukan kayak 51% attack yang kayak di BTC, lalu kayak di ETH juga dulu sempat, bukan BTC, 50%, 51% attack itu seperti di Bitcoin Cash, bukan Bitcoin ini ya, tapi ada Bitcoin Cash, lalu ada di XEC dan lain-lain, begitu ya. Nah, jadi ini menurut gua satu angle yang cukup menarik dari Somnia, di mana dia fokusnya ya seperti di Solana, dia bikin semurah mungkin dan secepat mungkin. Begitu ya. Nah, kalau kita bandingkan di sini ya, ya ini beberapa altcoins yang bisa dibilang secara speed cepat ya, seperti ICP, Solana dan Stellar. Nah, kalau lu lihat ya dalam sebulan terakhir 3 ini luar biasa peningkatannya ya. Mungkin yang paling gila sih Stellar ya, karena dia masih ya orang mengkaitkannya ke XRP. Padahal sebenarnya gini tepatnya, seingat gua tuh salah satu member dari XRP itu keluar dan bikin Stellar begitu ya. Tapi ya mungkin karena memang foundernya dulu salah satunya adalah orang Ripple, jadi bentuknya rada mirip kayak XRP. Maka dari itu ya jadi mungkin ketarik juga lah begitu ya. Tapi tiga-tiganya ini adalah top 3 secara speed begitu. Dan tiga-tiganya ini secara theoretical TPS-nya itu max-nya ya, yang paling besar itu si ICP dan itu hanya setengah dari Somnia. Nah, itu jadi mungkin salah satu yang membuat si Somnia ini jadi cukup menarik begitu dan boleh kita pertimbangkan. Yang ketiga si ultra cost-nya ini ya, si ultra low cost-nya ini ya kita masih belum tahu spesifiknya bisa berapa ya. Tapi kalau kita bayangkan aja ya, ini bisa minimal bersaing dengan Solana aja. Tapi TPS bisa berapa kali lipatnya nih? TPS bisa basically kayak wow, berapa ya? Wow, signifikan sih ya. Kalau dibanding sama ICP aja berarti 2 kali lebih cepat. Gitu. Wah, ini tentunya ya secara numbers cukup menarik ya. Nah, selain dari itu juga kalau kita lihat di sini ya, mereka itu ada beberapa yang mereka improve lah begitu ya dibandingkan dengan competition begitu. Yang pertama adalah mereka ini ingin supaya si on-chain games itu atau games-games yang nanti ke depan dibuat di Somnia ini bisa memiliki a more complex logic begitu. Dan ini lebih membuat para tim dev lebih mudah untuk mendevelop para games yang mereka ingin develop di si Somnia. Begitu. Seperti yang kita tahu, trennya sekarang semakin banyak play to earn begitu ya. Ya mungkin kalau dibandingkan dengan Ethereum begitu ya, dengan ya menggunakan Solidity mungkin ada keterbatasan. Nah, di sini sekarang Somnia melihat market lebih cenderung suka atau lebih tepatnya tim dev cenderung lebih suka untuk develop games di dalam blockchain. Ya, maka dari itu mereka ingin membuat on-chain-nya mereka itu lebih mudah untuk mendevelop games begitu. Nah, selanjutnya juga di sini mereka ada real time predictions market yang tugasnya lagi-lagi adalah untuk DEX lah. Nah, kita tahu juga ya selain dari play to earn, DEX juga sangat besar begitu. Perannya di dalam project-project yang di-develop di blockchain tertentu. Ya contoh kayak di Ethereum kita punya ya Uniswap itu yang paling gede ya. Kalau di Uniswap, terus kalau di BNB ya kita ada Pancake. Lalu di Solana kita ada Raydium dan banyak lagi gitu ya. Dan juga di sini mereka memiliki juga real-time consumer targeting base yang fokusnya adalah untuk interaksi dApps. Nah, untuk yang dApps ini mungkin masih belum ekstrim besar ya, tapi mulai adalah begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada mass consumer dan juga real-time application. Dan ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah untuk SocialFi, di mana mereka bisa memove all data ya, dan juga logic of social networks on-chain begitu ya. Dan juga selanjutnya juga ada on-chain games. Nah, di mana di sini lagi-lagi fokus mereka adalah untuk ke games ya, karena suka nggak suka memang banyak sekali banyak sekali demand untuk games di blockchain begitu. Nah, dengan kita bisa memasukkan dan mengeluarkan si logic dan data ini secara off-chain maupun on-chain ya, nah ini bisa membuat development lagi untuk on-chain games lebih mudah ya. Dan juga metaverse. Nah, ini nggak tahu nih sebenarnya metaverse di cycle ini apakah masih kemakan atau enggak. Tapi mereka pun sudah menyiapkan untuk blockchain mereka ini lebih mudah untuk mendevelop berbagai macam project yang berhubungan dengan metaverse begitu. Karena ya di blockchain sebelumnya, terutama di Ethereum itu ya bisa dibilang cukup challenging juga begitu ya, dari beberapa project-project metaverse yang sebelumnya sudah ada. Nah, jadi si Somnia ini kasarnya mengumpulkan data-data yang sebelumnya orang-orang nggak terlalu suka di blockchain lain, mereka mencoba untuk ya dibenerin begitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini kita akan lihat overview beberapa hal yang cukup menarik dari si Somnia blockchain itu sendiri yang mungkin bisa dibilang memberikan advantage ke mereka dibandingkan dengan berbagai macam blockchain lain begitu.
Yang pertama, mereka itu memiliki independent data chains, di mana setiap validatornya ini mengoperate its own blockchain, begitu, atau data chain mereka. Nah, ini simpelnya, bahasa layman-nya adalah, atau bahasa normalnya, manusia normalnya adalah, mereka membuat prosesnya ini lebih cepat. Ya, mereka men-streamline si data processing-nya supaya ya TPS-nya bisa meningkat. Nah, itu dia mungkin salah satu alasannya kenapa TPS dari Somnia ini signifikan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Ya. Yang kedua, mereka ada consensus chain. Nah, ini sebenarnya consensus chain ini sendiri pun project lain ada, ya gue pernah dengar ada juga mereka seperti itu. Nah, tetapi mereka ini menggunakan modified PBFT algorithm. Jadi mereka modifikasi lagi sendiri lah. Begitu, ya. Next, kalau kita juga di sini ya, mereka juga memiliki a custom database architecture yang bisa membuat si average read atau write operations ini 15 sampai 100 nanoseconds begitu dengan cara snapshotting. Nah, ini juga menjadi salah satu alasannya kenapa dia bisa lebih cepat begitu ya. Dan yang terakhir di sini juga mereka menggunakan data chain architecture yang didesain untuk bisa mengenable, untuk men-stream atau mengkompres ya, untuk supaya si throughput dari datanya ini maksimum begitu ya. Nah, gini, kalau gue sih akan langsung ngomong aja ya. Setiap kali ada blockchain baru, tentunya mereka kan ada inovasi. Karena ya kalau orang bikin blockchain baru nggak ada inovasi, itu sama aja bunuh diri gitu. Ya, misalkan blockchain A sama B sama percis gitu ya, nggak ada perbedaannya. Gue cuma copy percis aja gitu. Itu ya nggak akan bisa bersaing lah begitu ya. Nah, tetapi setiap perkembangan seperti ini tentunya kita nggak pernah tahu apakah akan kasarnya sesuai sama yang mereka janjikan atau enggak. Kita nggak pernah tahu ya. Kita harus tunggu sampai sudah jalan dan adopsinya sebesar apa. Gitu, kayak kita ambil contoh aja satu ya. Kayak kita ngelihat Solana. Solana secara teorinya, ini pokoknya akan berjalan dengan sangat lancar. Nggak akan ada tuh ngejam-ngejam. Tapi faktanya saat dipakai, ternyata ada ngejam, bahkan sampai 6 kali. Begitu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan juga kalau kita mau ngomong ya, kayak Cardano gitu. Wah, dia udah pikirin gila-gilaan ya. Dia bikin sistem itu jadi kayak benar-benar ini aja, udah kayak lu mau mau ngajuin skripsi semuanya ya, teorinya dan lain-lain. Tapi ujung-ujungnya itu menghambat adopsi. Nah, jadi lagi-lagi nggak sesimpel kayak apakah ini kalau semuanya lancar pasti boom, ya nggak juga begitu. Tapi ya minimal kita bisa lihat di sini bahwa mereka ada improvement dari berbagai macam project-project sebelumnya ya, atau lebih tepatnya bukan project lah, blockchain sebelumnya, dan mereka coba menyelesaikan permasalahannya satu persatu begitu ya. Itu yang menarik. Next, ini mereka sudah ada si explore-nya lah kasarnya ya, kita bisa ngelihat. Dan untuk lu pengen nge-build di si Somnia ya, lu udah bisa begitu sekarang. Jadi kalau lu misalkan ya nggak tahu sih ya sebenarnya tim dev pada nonton video gua atau nggak, tapi kayaknya kemungkinan besar sih enggak lah ya. Banyaknya di sini untuk lebih ke investing. Nah, tapi just in case mungkin salah satu lu adalah developer dari berbagai macam games atau project-project dApps di kripto, ya lo bisa juga pertimbangkan untuk cobain pakai si Somnia ini sendiri begitu ya. Nah, di sini juga lo bisa swap berbagai macam ERC20 token lo begitu, karena seperti yang kita sudah lihat di depan sini ya, dia itu EVM compatible. Ini juga penting by the way ya. Jadi dia itu enggak gini, kayak ada beberapa project-project yang bisa dibilang masuk ke dalam kategori yang mirip-mirip ya, berarti bersaing seperti ke Ethereum, atau ya kalau zaman dulu di 2021 disebutnya ETH Killers ya, Solana, Polkadot, Apex masuk ke sana semua tuh ya. Nah, ada beberapa yang nggak EVM compatible. Nah, itu biasanya nggak terlalu berhasil begitu ya. Ya, jadi ada bagusnya nih dia EVM compatible. Jadi apabila orang misalkan udah setengah mati nih, gue mau develop di Ethereum nggak beres-beres, nah mereka bisa coba di Somnia begitu ya. Oke, kurang lebih seperti itu gambarannya. Ini lebih ke lagi-lagi untuk tim dev ya. Selanjutnya kita akan lihat juga ke statistiknya mereka. Walaupun ini project yang masih dibilang cukup baru ya, blockchain masih cukup baru, tapi kita bisa lihat ya sebenarnya transaksinya lumayan, ada 30 ribuan, sempat ada juga di sini sampai 300 ribu, di sini 221 ribu dan seterusnya gitu ya. Dan juga kalau kita di sini untuk address-nya juga terus bertambah ya, dan eksponensial juga begitu. Ya memang lagi-lagi masih baru ya. Ini kan tuh kita bisa lihat baru bulan 11 gitu ya, baru launch lah kasarnya. Nah, tapi kalau kita bisa lihat di sini pertumbuhan address-nya pun nyata begitu ya.
Dan berbagai macam hal lain juga di sini seperti ada daily active address ya. Ya, ini masih ya otomatis masih belum stabil lah. Pasti ada peaknya, ada yang sekarang mungkin lagi sedikit low begitu ya. Tapi overall ya kita bisa lihat memang ada aktivitas di dalam blockchain itu sendiri ya. Nah, selanjutnya nih ya, ada quest. Ini quest kasarnya tuh mungkin semacam inilah ya, bisa dibilang kayak bounty hunting lah begitu. Ya, dan ini diadakan langsung oleh Somnia. Kita tinggal bisa klik di sini ya, dan questnya ini literally bentuknya seperti kita bounty hunting atau nyari airdrop. Nah, cuma perbedaannya kalau airdrop kan di ya bisa dibilang apa namanya di project tertentu lah gitu. Nah, di sini untuk spesifik blockchain Somnia ya. Kita bisa ambil contoh di sini ya. Caranya simpel banget sih ya. Cuma kayak lu ngeberesin quest aja. Misalkan lu nge-link Twitter account lu, nge-follow Somnia di X, nge-follow ini kayaknya mungkin salah satu tim dev mereka lah, dan seterusnya ya. Nah, di sini rewardnya 145,1 begitu ya. Ya, caranya sih kayak kurang lebih kayak gitu ya. Tinggal lu link aja sih Twitter account lu ke sini. Kalau lu komplit tinggal buktikan. Ya kayak biasalah kayak lu main airdrop begitu ya. Itu untuk yang ini ya, untuk yang tadi namanya apa tuh? Pokoknya ada dua ya. Nah, untuk sekarang sih lagi ada dua yang sedang berjalan. Ada yang Odyssey, oh sama-sama Odyssey. Oh, ini ada yang socials, ini ada yang on-chain. Begitu. Nah, untuk yang on-chain ya sesuai dengan namanya kemungkinan besar. Nah, itu lu bisa request untuk si get STT token dan seterusnya. Begitu ya. Nah, ini lumayan sih sebenarnya ya. Kalau lu ingat dulu juga Uniswap, Pancake, Redium juga mereka melakukan bounty hunting. Ya, ada bukan bounty hunting lah. Mereka kayak ngasih campaign seperti ini ya. Nah, buat lo ya terutama yang dulu Uniswap sih yang paling gila itu ya. Wah, ikutan dapat airdrop tuh ya. Wah, gila itu meningkatnya luar biasa. Jadi kalau lo punya waktu ya mau coba-coba monggo aja. We'll never know, mana yang bakal kemakan atau enggak di satu cycle ya. Oke, dan selanjutnya juga di sini akan ada Somnia Swap ya. Untuk sekarang kita masih bisa di sini masih loading sih ya. Jadi ya mungkin kedepannya akan nanti bisa dipakai. Dan juga tentunya selain lu bisa swap ya, ini kayak ya lagi-lagi cara kerjanya kayak DEX ya. Lu tinggal konekin your wallet, udah gitu ya lu bisa swap, bisa juga liquidity provide. Begitu ya. Oke, itu kurang lebih gambarannya untuk Somnia sih ya. Overall menurut gue cukup menarik dan lagi-lagi ya kalau kata gue sih yang paling simpelnya adalah dua hal ini ya. Yang paling yang bikin mungkin mata kita paling melotot adalah dua hal ini. Yang pertama adalah si TPS-nya 400.000 which is really big ya. Kalau sampai benar-benar bisa sesuai dengan klaim mereka, wah ini berarti bisa 2 kali lipat bahkan dari ICP ya. ICP yang udah super cepat. Begitu. Dan kalau untuk Solana ya lu hitung sendiri deh berapa kali lebih cepat si theoretical TPS-nya begitu ya. Dan ini masih layer 1, jadi kalau sampai dia misalkan market ngerasa masih belum cukup 400.000 masih bisa in theory mereka develop lagi untuk nanti layer 2-nya begitu ya. Dan juga ya ultra low cost begitu. Karena ya apa sih alasannya Twindev banyak yang bikin di Solana? Ya jawabannya adalah ya dua itu ya, it's cheap and it's fast, as simple as that. Sebelumnya orang bikin di BNB. Ya lagi-lagi dengan alasan nggak terlalu banyak berbeda sih. Ya it's cheap and fast. Begitu. Nah apabila Somnia bisa benar-benar ini dua-duanya berjalan dengan baik tanpa ada kejebolan security yang ekstrim ya. Jadi ininya ya oke lah. Pasti at some point akan mungkin lebih security lebih rendah lah dibandingkan BTC gitu. Tetapi kenanya yang signifikan nggak begitu. Kalau misalkan nggak kena yang terlalu signifikan cuma ngejam bentar gitu ya nggak ada masalah begitu. Tapi kalau misalkan kena 51% attack gitu ya mungkin kayak dulu Bitcoin Cash, SV gitu ya, SEC, nah ya itu mungkin bisa jadi berantakan begitu sih ya. Tapi lagi-lagi ya apapun itu walaupun ini secara fundamentalnya cukup menarik, ini otomatis saat dia ya di masa-masa baru seperti ini akan resikonya lebih besar. Maka dari itu kalau sampai lo tertarik untuk beli ya apa namanya mungkin ya jangan terlalu gede-gede alokasinya ya. Alokasinya jangan terlalu gede-gede, mungkin ini masuknya ke dalam micro cap altcoins lah begitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita mengenai Somnia. Kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.